Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang perspektif sosiologi dan aplikasinya dalam farmasi. Nah, farmasis, ya, oke. Dalam era sekarang ini ya, ada pergantian pandangan. Oke. Jadi farmasis is not just a healthcare worker, ya, but also is a social worker. Jadi farmasi itu bukan hanya sebagai seorang pekerja kesehatan ya, tapi dia juga sebagai pekerja sosial. Oh, kok bisa jadi pekerja sosial? Oke, kita lihat ya. Jadi sekarang paradigma farmasi ya. Paradigma farmasi itu kan dari drug oriented pindah ke patient oriented ya. Jadi kita di sini dituntut sebagai social worker ya. Jadi kita harus punya empati terhadap pasien ya, selain harus punya pengetahuan tentang obat. Sosiologi ya. Sosiologi itu adalah interaksi dari makhluk sosial ya, karena makhluk sosial itu butuh interaksi ya. Contohnya ya, kita ini manusia sebagai makhluk sosial karena kita butuh interaksi. Oke. Bagi farmasi sendiri ya, paling dekat interaksinya dengan siapa aja nih? Oke. Farmasis dengan rekan sejawat tentunya. Kemudian ada tim medis yang lain, ada dokter, perawat, pasien, bidan, rekam medis ya, bisa OB juga. Nah, di sini kita perlu ada interaksi sosial ya. Nah, ini ya, ada perubahan paradigma dari drug oriented ke patient oriented. Kalau dulu itu kita cuma sebagai drug oriented, jadi intinya kita ngomongin tentang obat. Nah, saat ini itu paradigmanya berganti menjadi patient oriented ya. Kita lebih mengenal dulu si pasien ini seperti apa ya, apa yang dia mau sebenarnya, jangan hanya drug oriented. Terus kenapa dulu farmasis itu biasanya di belakang yang ngeracik obat, ngeracik resep ya, apapun itu di belakang, dan sekarang kita dituntut harus di depan ya, karena sekarang paradigmanya menjadi patient oriented. Itu ada konseling, ada PIO ya. Oke. Adanya patient oriented ini itu mengakibatkan ya, menjadikan kita harus punya kemampuan pharmaceutical care. Jadi apa sih sebenarnya pharmaceutical care ya? Care itu ya seperti empati gitu ya, caring gitu kan. Pharmaceutical, jadi kita punya rasa empati ya, rasa mengasihi ya terhadap pasien gitu. Pharmaceutical care ya, terutama di bidang farmasi. Kalau diterjemahkan itu kan pharmaceutical care adalah asuhan kefarmasian ya. Jadi kalau asuhan kefarmasian itu adalah pelayanan apoteker itu ya. Jadi pelayanan apoteker terhadap pasien sebagai bentuk tanggung jawabnya ya terhadap layanan farmasi kepada
pasien ya, tanggung jawabnya si apoteker terhadap pelayanan farmasinya gitu. Jadi terkait obat, terkait cara pakai apapun itu, nah itu merupakan bentuk tanggung jawab dari si apoteker. Makanya ada asuhan kefarmasian ini atau pharmaceutical care. Nah ini ya terkait tadi, memang karena sekarang paradigmanya ke pasien oriented, makanya ada pharmaceutical care. Nah, keterampilan umum yang diperoleh dari pendidikan sarjana farmasi ya, untuk sekarang ini ya, terutama ini sih yang generasi Z ya. Jadi kalian sekarang generasi apa? Nah, coba ya, kalian tahu nggak sekarang kalian tuh sebenarnya generasi apa? Generasi Y kah? Generasi Z? Atau generasi baby bloomers, mungkin baby boomers ya. Jadi keterampilan umum ya yang diperoleh dari pendidikan sarjana farmasi seperti technical expertise dan laboratory skills ya. Jadi nanti kalian bisa sebagai ahli laboran ya, ahli laboratorium atau technical expertise ya. Kemudian general research skill ya, kalau kalian suka meneliti penemuan-penemuan hal baru ya, bisa ke general research skill. Kemudian general information technology skills, data analysis dan teamwork. Nah, sedangkan tuntutan peran farmasi di masa datang itu kita yang pertama dituntut ke sistem mutunya. Jadi bagaimana mengatasi kesalahan penulisan resep dan dispensing obat. Oke, untuk sekarang ini penulisan resep kalau di klinik-klinik dan rumah sakit yang sudah modern, resep itu langsung ditulis secara komputerisasi ya. Jadi sudah tidak ditulis coret-coretan di kertas resep ya, apalagi kadang dokter-dokter senior kalau nulis resep itu kan ampun deh, kadang nggak kebaca kan, nggak kebaca, walaupun memang tujuannya bisa jadi adalah biar orang umum itu tidak mengetahui isi obatnya gitu. Ada tujuan yang benar juga kalau dokter itu nulis resepnya itu nggak jelas, jadi biar orang awam itu nggak serta-merta bisa membaca resepnya ya. Cuma negatifnya ya, kita sebagai apoteker kadang juga sama aja nggak bisa baca itu gitu kan, jadi bisa mengakibatkan kesalahan obat ataupun kesalahan dosis gitu. Makanya ini ada sistem mutunya, jadi mengatasi kesalahan penulisan resep ya. Kemudian dispensing obat. Oke. Untuk dispensing obat ini sampai saat ini itu masih sangat susah untuk dicegah ya, dispensing obat ya. Sebenarnya kan para dokter, perawat, bidan itu kan tidak boleh memberikan obat sendiri, harus lewat kita ya, harus lewat tenaga farmasis, harus lewat apotek gitu kan. Tapi nyatanya sampai sekarang pun banyak sekali dokter-dokter yang masih dispensing obat, padahal di kota itu masih banyak juga. Kemudian perawat bidan ya, itu juga banyak, apalagi terutama di daerah-daerah desa ya, daerah-daerah desa yang memang di situ jarang dokter atau mungkin nggak ada dokter dan nggak ada apotek, jauh dari apotek ya. Karena itu kayak lingkaran setan menurut saya, dispensing obat ini. Sisi lain, para tenaga medis yang lain itu bisa membenarkan diri karena mereka itu misalnya ya di daerah-daerah terpencil itu memang adanya itu mereka kadang nggak ada apotek loh di situ, jadi nggak bisa disalahkan gitu ya.
nggak bisa disalahkan kalau memang tidak ada apotek. Kalau ada apotek harusnya mereka bisa memberikan resep lewat apotek. Pokoknya itu masih susah lah kalau ngomongin dispensing obat ini, dan pada kenyataannya itu saya bilang tadi seperti lingkaran setan itu nantinya. Untuk sekarang BPOM memang masih gencar untuk sedang gencar-gencarnya untuk ini menghentikan dispensing obat. Cuma saya tidak setujunya kenapa seperti dinas kesehatan atau BPOM itu sendiri yang jadi sasaran itu pasti apotek. Apotek nggak boleh ngejual ke bidan misalnya, nggak boleh ngejual ke perawat, nggak boleh ngejual ke dokter ya. Kenapa tidak sih mereka langsung yang dicegah? Pernah nggak dokter itu langsung didatangin BPOM atau didatangin Dinkes untuk sekedar sidak biar mereka itu nggak dispensing? Itu saya belum pernah dengar. Pasti ujung-ujungnya apotek, kan kasihan ya. Terus kemudian perawat bidan, pernah nggak mereka disidak atau dikasih SP gitu kan, surat peringatan untuk tidak melakukan dispensing obat? Saya juga belum pernah dengar gitu. Tapi yang kena apotek lagi. Coba diputus dari yang memang pemberi, si pendispensing obat gitu loh. Tapi ini belum dilakukan, makanya saya bilang ini kayak lingkaran setan itu. Susah sekali itu mutus rantai dispensing obat. Oke ya, kemudian yang kedua itu perluasan peran ya. Jadi yang dulu itu kan hanya drug oriented, sekarang farmasi adalah pasien oriented. Jadi sekarang farmasis nggak cuma ngeracik obat, dia bisa home care, kemudian konseling ya. Bahkan sekarang mungkin ada beberapa apoteker yang sudah menetapkan tarif konseling apoteker. Kemudian keterdidikan dan harapan pasien makin tinggi ya, dan keterdidikan ya, apalagi sekarang zaman googling semuanya ada. Pasien mau cari obat apa aja di Google bisa, kemudian biasanya akan cross check ke kita, Mbak ini benar nggak sih obat ini gitu. Makanya kita harus hati-hati dalam memberikan informasi ya, based on literatur lah. Jadi jangan sampai kita asal ngomong denger doang, nanti ketahuan loh kita ngarang atau enggaknya, apalagi sama pasien-pasien yang memiliki kualitas pendidikan yang tinggi ya. Kemudian aksesibilitas layanan farmasi terhadap pasien ini jelas semakin tinggi. Sekarang ada Halodoc ya, Halodoc yang bisa langsung memberikan resep, yang resep itu juga langsung bisa ke, misalnya ya, saya sebut merek nggak apa-apa, Klik 24 misalnya, itu langsung ada. Oke. Jadi aksesibilitas layanan farmasi terhadap pasien itu sangat luas sekarang, udah bisa online kemana-mana. Kemudian penelitian berpusat pada pasien ya, sudah tidak berpusat pada obat lagi lama-lama, tapi pusatnya pada pasien. Jadi apa yang pasien butuhkan sih sebenarnya gitu. Nah ini pharmaceutical care ya, ini pengertiannya ada menurut Linda Strand, Hepler, dan ASHP. Jadi kalau menurut ASHP itu pharmaceutical care adalah menunjukkan fungsi dari apoteker dalam penggunaan obat yang optimal untuk mendapatkan outcome, yaitu peningkatan kualitas hidup pasien ya. Jadi untuk menghasilkan hasil yang optimum ya dalam asuhan kefarmasian atau pharmaceutical care, jadi apoteker harus memiliki pemahaman mengenai aspek psikologi dan perilaku ya dari pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Jadi konsep ilmu psikologi dan perilaku inilah yang menjadi konsep fundamental dari ilmu farmasi sosial.
Jadi apa sebenarnya farmasi sosial? Jadi farmasi sosial itu adalah bentuk upaya untuk mengintegrasikan obat ke dalam perspektif yang lebih luas ya, mencakup aspek hukum, etika, ekonomi, politik, sosial, komunikasi, dan psikologi dalam sistem evaluasi untuk penggunaan obat yang aman dan rasional ya. Jadi ternyata banyak sekali aspek yang kita lihat. Kajian inti dari farmasi sosial itu mencakup perilaku dan perspektif berbagai pihak ya, seperti ada pemerintah, ada otoritas kesehatan setempat, pembayar pihak ketiga, tenaga profesi kesehatan, dan industri farmasi. Demikian pula perspektif pasien dan masyarakat umum pengguna obat. Jadi semakin maju juga semakin berbeda paradigmanya ya, atau persepsinya mengenai obat. Jadi pasien akan semakin pintar ya, pasien akan semakin pintar ya. Saya bilang tadi, pasien sudah bisa mencari sendiri obatnya apa, tinggal googling ya. Kalau dulu datang ke apotek, mungkin saya gini mbak, kita carikan obatnya. Kalau sekarang, pasien zaman sekarang mau udah pinter, lihat, googling, oh ternyata obat ini, jadi tinggal beli aja. Makanya kita harus hati-hati nanti peran kita di era yang akan datang harus di mana ini. Oke. Kemudian peran psikologi sosial, sikap dan perilaku berkaitan dengan psikologi sosial ya. Konsep sikap tidak bisa terlepas dari psikologi sosial kontemporer. Oke. Coba ini kalian lihat, ini gambar apa? Oke, mungkin ada beberapa dari kalian itu pertama kali melihat, pertama kali melihat adalah dua muka yang berhadapan. Oke. Mungkin juga sebagian dari kalian itu pertama kali melihat gambar ini adalah seperti gambar patungnya, gambar patung ratu itu kayaknya ya. Jadi ini yang dinamakan persepsi ya. Gambarnya sama, tapi bisa saja masing-masing individu punya persepsi yang berbeda terhadap gambar ini. Jadi persepsi adalah proses kognitif yang memungkinkan individu untuk melakukan dan memahami lingkungannya. Kemudian nilai, apa sih sebenarnya nilai gitu kan? Nilai itu adalah hal-hal yang diyakini oleh individu sebagai ya, bisa jadi nilai itu adalah hal yang baik atau buruk, hal yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan, dan hal yang diyakini diinginkan atau tidak diinginkan. Itu adalah nilai ya. Jadi kita sedikit belajar tentang ilmu sosiologi ini. Kemudian arti nilai ini sangat berkaitan dengan keyakinan ya. Jadi nilai menunjukkan tujuan yang akan dicapai dan cara mencapai tujuan tersebut. Nilai berlaku umum dan nilai sebagai acuan berperilaku. Konflik nilai ya, ada 3, ada intrapersonal value konflik. Jadi value, value itu nilai ya, konflik ya. Jadi konflik nilai intrapersonal ya. Intrapersonal itu jadi person ke person yang lainnya. Kalau value konflik yang interpersonal ya, interpersonal value konflik, interpersonal berarti terhadap dirinya sendiri, konflik nilai terhadap dirinya sendiri. Kemudian ada juga individual organization value konflik, itu adalah konflik nilai antara individu dan organisasi. Kemudian sikap ya, sikap ini definisinya adalah kecenderungan untuk merespon terhadap
seseorang atau sesuatu yang merefleksikan evaluasi positif atau negatif. Nah, objek sikap itu bisa individu, objek ya, kemudian konsep, kelompok sosial, politik, perilaku, dan lain sebagainya. Ya, pokoknya itu sesuatu yang bisa direspon dengan memihak atau tidak memihak, ya, itu objek sikap. Nah, karakter dasar sikap itu adalah sikap dianggap berasal dari perilaku individu. Jadi sikap itu langsung mengarah pada objek psikologis atau kategori. Sikap dapat dipelajari ya, sehingga sikap dapat diubah. Oke, ingat kalau sikap ya, misalnya sikapnya kurang baik nih, sikapnya kasar. Nah, itu dapat dipelajari. Jadi sebenarnya sikap itu bisa diubah ya. Karena sikap itu mempengaruhi perilaku. Nah, ini kaitan sikap dan perubahan. Jadi sikap itu mudah diubah apabila tidak ada keterkaitan langsung dengan objek sikap. Jadi misalnya itu mungkin orang lain yang gak kita kenal ya, itu sangat mudah untuk mengubah sikap kita ya. Sikap yang lemah mudah diubah dibanding dengan sikap yang kuat ya. Misalnya kamu antara anak periang sama pendiam, kamu akan cenderung yang mana gitu kan. Kalau cenderungnya pendiam ya, sewaktu-waktu kamu periang di suatu tempat atau organisasi atau kumpulan atau apapun itu gitu kan, aslinya sikap kamu itu adalah pendiam ya, sikap periang itu bisa mudah diubah untuk menjadi sikap pendiamnya. Nah, sikap mudah diubah bila tidak ada keyakinan yang tinggi terhadap objek sikap ya. Sikap mudah berubah apabila informasi terhadap objek sikap tidak jelas. Sikap mudah berubah bila objek sikap saling bertentangan. Nah, faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap, pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi. Jadi pengalaman memang experience is the best teacher ya. Jadi pengalaman adalah guru yang paling the best ya, paling baik. Jadi pengalaman pribadi mempengaruhi sikap ya. Makanya semakin berumur biasanya orang akan semakin dewasa karena sudah mempunyai banyak pengalaman. Kemudian orang lain yang dianggap penting. Coba kalau kalian tiba-tiba ketemu sama Pak Kiai gitu kan di jalan, kalau misalnya kalian lagi hahaha gitu kan sikapnya, tiba-tiba Pak Kiai datang, saya yakin sikap kalian langsung berubah. Kemudian budaya ya, itu jelas budaya itu mempengaruhi pembentukan sikap ya. Media massa, wah zaman sekarang media massa ya, medsos apalagi, itu sangat mempengaruhi pembentukan sikap seseorang. Ini medsos zaman sekarang itu sangat berpengaruh ya. Kemudian lembaga pendidikan dan agama, jelas ya, faktor kondisi emosi dan kondisi pembiasaan yang berkaitan dengan reward dan punishment ya. Ini kondisi pembiasaan. Mungkin dengan kalian ada yang gak biasa on time, terus tiba-tiba ada punishment ya, ada punishment kalau nggak on time, ada punishment misalnya nggak absen nih gitu kan. Jadi pembiasaan ini menjadikan kalian merubah sikap kalian yang tadinya nggak biasa on time jadi on time. Kemudian hasil observasi perilaku orang lain ya, sikap ya. Jadi ingat, sikap itu bisa
dipelajari sehingga sikap itu bisa dirubah. Oke, ada kasus nih ya, bisa dibaca. Ini ya, ada bapak yang berasal dari keluarga sederhana berniat membeli obat untuk anaknya yang sedang sakit. Ya, tapi bapak ini adalah seorang buruh tani. Akibat musim kering yang berkepanjangan terjadi gagal panen ya. Ia tidak mempunyai keterampilan lain kecuali sebagai buruh tani. Istrinya nggak kerja gitu. Saat bapak tersebut berniat untuk mencari pekerjaan agar bisa mendapatkan uang untuk menebus obat, kemudian bapak tersebut lihat perempuan yang bawa tas terbuka. Tanpa pikir panjang, dia mengambil dompetnya untuk merebus obat anaknya. Di kemudian hari, dompet tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui pos lengkap dengan semua kartu dan surat-surat di dalam dompet. Karena bapak tersebut hanya mengambil uangnya aja, kan? Coba tindakan mencuri yang ia lakukan setelah di rumah. Ia kebingungan ketika melihat anaknya. Jadi gini, tindakan mencuri yang ia lakukan itu karena ia kebingungan ya ketika melihat anaknya yang menangis karena kesakitan. Gitu, makanya nggak tega sama lihat anaknya kesakitan, bapaknya akhirnya nyuri. Nah, menurut kalian bapak itu seorang kriminal atau tidak? Oke, kalau ini udah ditugaskan kemarin ya, udah buat tugas kalian. Nah, kalau ini coba menurut kalian itu bapak tersebut seorang kriminal atau enggak? Terus nilai konfliknya itu apa aja? Kan tadi ada 3 tuh nilai konflik. Ada interpersonal, intrapersonal sama individu organization value konflik kan. Nah, menurut kalian itu ada nilai konflik apa aja di sini gitu. Oke. Oke, besok ada kuliah saya lagi. Besok kita diskusi tentang kasus ini. Ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.